Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan kita adalah pertemuan ke-33 dengan materi prosedur perawatan turbocharge mesin induk. Turbocharge atau komponen vital yang berfungsi untuk peningkatan daya mesin. Turbocharge adalah salah satu komponen mesin bantu yang paling krusial pada motor diesel modern. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan daya mesin atau engine power output dengan cara memaksa lebih banyak udara masuk ke dalam ruang bakar. Dengan suplai udara yang lebih padat, proses pembakaran akan lebih efisien, sehingga mesin dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dari ukuran fisik yang sama. Meskipun perannya sangat vital, turbocharge adalah komponen presisi yang bekerja pada putaran dan temperatur yang sangat ekstrim. Hal ini membuat sangat rentan terhadap kerusakan jika tidak dirawat dengan baik. Masalah pada kualitas bahan bakarnya, kondisi pembakaran mesin, atau pelumasan dapat secara langsung menyebabkan kegagalan fungsi hingga kerusakan katastrofik dapat pada turbocharge. Manfaat energi gas buang, ya sebagaimana kita ketahui adalah untuk menambah tenaga pada motor. Jadi prinsip kerja dari turbocharge itu secara cerdas memanfaatkan energi yang seharusnya terbuang. Ya, gas buang yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dari mesin tidak langsung dibuang ke atmosfer, melainkan diarahkan dulu untuk memutar sebuah roda turbin. Nah, roda turbin ini terhubung melalui sebuah poros atau shaft ke roda kompresor ya, yang berada di sisi udara masuk. Saat turbin berputar akibat dorongan gas buang, nah kompresor ini ujung porosnya yang lain ikut berputar dengan kecepatan yang sama hingga mencapai lebih dari 100.000 rpm. Putaran kompresor ini ya, akan menghisap udara dari luar, memanfaatkannya dan mendorongnya masuk ke dalam silinder mesin dengan tekanan yang tinggi. Proses ini yang lebih biasa disebut dengan supercharge atau turbocharging ya, yang memungkinkan lebih banyak bahan bakar untuk dibakar secara efisien. Nah, awal dari kerusakan dan penyebabnya itu apa saja? Di sini dapat kita lakukan, kita analisa. Kerusakan pada turbocharge itu sering diawali oleh masalah-masalah yang terlihat sepele. Kerusakan umum yang sering terjadi antara lain bengkoknya suru-suru turbin atau turbin blades atau pecahnya piring pengarah gas buang atau nozzle ringnya. Sebagian besar kerusakan ini disebabkan oleh adanya tumpukan atau benturan dari benda-benda asing yang terbawa aliran gas buang. Benda asing tersebut bisa merupakan serpian ring piston yang patah dari dalam silinder atau gumpalan karbon sisa pembakaran yang mengeras seperti batu. Ya, kurangnya perawatan dan pembersihan secara berkala, nah ini pada jalur gas buang ini dapat menyebabkan penumpukan karbon itu. Nah, untuk kerusakan ya, untuk kerusakan ringan seperti sudu yang sedikit bengkok, terkadang masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali setelah melalui proses dynamic balancing. Nah, ledakan gas buang yang menghancurkan turbocharge. Nah, ini sering terjadi. Ya, salah satu kerusakan yang paling serius itu dapat dipicu oleh kebakaran di dalam saluran gas buang atau exhaust manifold. Dalam sebuah kasus, turbocharge tiba-tiba mengalami surging atau aliran udaranya tidak stabil, diikuti dengan ledakan. Setelah itu berhenti dengan total ya, atau berhenti total. Nah, setelah diperiksa, nah kita menemukan atau ditemukan puluhan ya suru-suru turbin yang patah dan rumah turbin yang hancur. Nah, penyebab utama dari insiden ini adalah macetnya salah satu katup buang atau exhaust valve pada mesin induk.
kegagalan katup untuk menutup rapat penyebab gas yang belum terbakar sempurna ya, masuk ke dalam exhaust manifold. Nah, campuran gas panas itu kemudian tersulut ya dan meledak. Ledakan tersebut menciptakan gelombang kejut dan menyebabkan turbocharge berputar jauh melebihi batas kecepatan normal ya atau overspeed yang berujung pada kehancuran komponen internal. Nah, ada juga ancaman tersembunyi dari kinerja mesin yang buruk, seperti kasus kebakaran di exhaust manifold. Itu menyoroti bahaya laten dari pembakaran yang tidak sempurna di dalam silinder mesin. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu penyemprotan bahan bakar atau injection timing yang tidak tepat. Nah, kondisi injektor yang buruk, misalnya haus atau tersumbat, atau pengoperasian mesin pada beban rendah dalam waktu yang sangat lama tanpa penyesuaian. Nah, ketika pembakaran tidak sempurna, sebagian bahan bakar tidak terbakar dan ikut keluar bersama gas buang. Nah, akumulasi uap bahan bakar yang mudah terbakar di dalam saluran gas buang itu seperti bom waktu. Nah, jika kondisi ini diabaikan, risiko terjadinya ledakan susulan yang dapat menghancurkan turbocharge dapat terjadi dan sangat membahayakan keselamatan kru sampai menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, memonitor kualitas pembakaran adalah bagian yang krusial dari perawatan turbocharge. Nah, kegagalan pelumasan ya, yang berujung pada ledakan internal. Kerusakan katastrofik juga bisa berasal dari masalah pada sistem pelumasan piston. Dalam sebuah kasus, terjadi ledakan dahsyat dari dalam rumah turbocharge itu sendiri. Investigasi menemukan bahwa penyebabnya adalah kehausan parah pada pegas torak atau piston ring yang pelapis silindernya atau silinder linernya ya yang menyebabkan terjadinya blowback, kebocoran gas pembakaran ke ruang engkol. Nah, blowback ini menyebabkan panas berlebih pada piston yang kemudian melelehkan ya dan melelehkan cincin karetnya atau ring O-nya, penyekat pada sistem pendingin piston. Akibatnya minyak pelumas ya pendingin piston itu bocor keluar, berubah menjadi uap karena suhunya sangat tinggi dan uap minyak ini kemudian tersulut oleh gas buang yang panas. Nah, ledakan yang terjadi di dalam rumah turbocharge ini memiliki daya rusak yang luar biasa. Bahaya dari kebocoran minyak pelumas pada turbocharge itu sangat-sangat banyak akibatnya. Getaran abnormal pada turbocharge saat kapal berlayar bisa menjadi pertanda adanya masalah serius. Dalam sebuah kasus, ditemukan beberapa sudut turbin hilang dan terdapat tumpukan benda keras pada seperti batu di dalam rumah turbin. Nah, penyebabnya adalah kebocoran minyak lumas dari bantalan atau bearing, ya, dari bantalan atau bearing turbocharge itu sendiri, akibat kerusakan pada sealnya. Nah, minyak lumas yang bocor itu masuk ke sisi turbin atau di bagian sisi yang panas. Itu akan langsung terpapar, ya, terpapar suhu gas buang yang ekstrim dan berubah menjadi deposit karbon yang sangat keras. Nah, tumpukan arang ini terus menebal dan akhirnya menggerus bagian akar dari sudu-sudu turbin. Akibatnya adalah sudu-sudu tersebut bisa tercabut dari kedudukannya saat turbocharge berputar pada kecepatan tinggi. Nah, ini menyebabkan terjadinya kerusakan berantai. Nah, terus kita harus mendeteksi masalah sebelum terlambat. Ya, masalah sebelum terjadi itu kita deteksi
Ya, kasus penyumbatan misalnya akibat deposit karbon memberikan pelajaran penting tentang pentingnya memperhatikan gejala-gejala abnormal. Sebelum insiden terjadi, tercatat adanya peningkatan konsumsi minyak lumas yang sangat drastis. Dari normalnya 30 liter per hari, itu bisa menjadi 200 sampai 250 liter per hari. Tidak terpantau oleh masinis jaga karena tidak pernah dicek. Nah, sayangnya anomali yang sangat jelas ini tidak menimbulkan kewaspadaan dari pihak-pihak kapal atau terutama dari orang-orang mesinnya, dari masinis. Nah, kenaikan konsumsi minyak lumas yang tak wajar itu memunculkan getaran atau suara yang aneh, ya, serta merubah pada performa mesin adalah tanda-tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Melakukan investigasi segera saat gejala-gejala itu muncul adalah kunci untuk mencegah kerusakan, ya, kecil berkembang menjadi kegagalan katastrofik. Nah, sikap abai terhadap tanda-tanda ini sering menjadi penyebab utama kecelakaan serius. Ya, ausnya casing ring dan dampaknya pada kinerja. Seiring berjalannya waktu, komponen turbocharged akan mengalami keausan alami. Salah satu bagian yang rentan aus adalah cincin penutup atau casing ring, yaitu rumah stasioner yang melingkupi roda turbin. Kehausan ini umumnya disebabkan oleh erosi akibat benturan secara terus-menerus dari partikel-partikel keras atau sisa-sisa pembakaran atau abu yang terbawa oleh gas buang. Proses erosi ini akan memperbesar celah clearance, ya, antara ujung sudu-sudu turbin dengan casing ring. Semakin besar celah ini, semakin banyak volume gas buang yang bocor atau lewat tanpa pemutaran sudu turbin. Akibatnya, efisiensi turbocharged akan menurun drastis. Sebagai gambaran, penambahan celah sebesar 1 mm saja menurunkan efisiensi sekitar 1%, yang berujung pada penurunan suplai udara ke mesin dan peningkatan suhu gas buang. Nah, kunci utama untuk menghindarkan terjadinya turbocharged itu harus kita pahami. Melihat berbagai studi kasus, jelas, ya, bahwa sebagian besar kerusakan serius pada turbocharged dapat dicegah. Kunci utamanya adalah penerapan perawatan preventif atau preventive maintenance yang disiplin dan teliti. Ini mencakup pembersihan rutin pada sisi-sisi turbin dan kompresor untuk menghilangkan deposit karbon dan kotoran lainnya yang ada di dalam. Selain pembersihan, inspeksi visual secara berkala terhadap kondisi sudu-sudu, nozzle ring, casing sangatlah penting untuk mendeteksi keretakan atau kehausan secara dini. Nah, pengukuran celah atau clearance juga harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrik. Mencatat dan menganalisa parameter operasi mesin seperti suhu gas buang, tekanan udara bilas, dan konsumsi minyak lumas juga merupakan bagian vital dari perawatan preventif. Nah, jadi di sini kita ditekankan bahwa harus waspada, harus sering melakukan pemeriksaan dan rawat. Nah, 3 pilar keandalan turbocharged itulah sebagai langkah yang harus kita lakukan. Sebagai kesimpulan, turbocharged adalah komponen berteknologi tinggi yang menuntut perhatian khusus. Kerusakan katastrofik yang menjadi seringkali bukan merupakan insiden yang tiba-tiba, melainkan puncak dari rangkaian masalah kecil yang diabaikan dalam waktu lama. Kualitas pembakaran mesin, kondisi sistem pelumasan, dan kebersihan jalur gas buang itu memiliki dampak langsung terhadap kesehatan turbocharged. Oleh karena itu, 3 pilar utama untuk menjaga keandalan turbocharged adalah waspada terhadap setiap perubahan suara, getaran, atau parameter operasi, periksa secara rutin kondisi fisik komponen-komponen vital, dan rawat dengan melakukan pemeriksaan dan penggantian suku cadang yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Dengan menerapkan budaya perawatan yang proaktif tadi, kegagalan turbo chart dapat diminimalisasikan, sehingga dapat memberikan keamanan dan jaminan operasional mesin induk aman dan efisien. Saya rasa sampai di sini materi kita untuk hari ini, dengan harapan saudara dapat setiap saat untuk menganalisa kembali. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.